Bertemu kembali dengan saya Farid Umam. Di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, belajar dan pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah saja, tetapi juga di pusat pendidikan. Pusat pendidikan adalah tempat di mana anak mendapatkan pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Seorang dikatakan belajar jika dalam dirinya terjadi aktivitas yang mengakibatkan perubahan tingkah laku dan dapat diamati relatif lama. Dalam proses belajar, setiap siswa harus diupayakan terlibat secara aktif guna mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini memerlukan bantuan dari guru untuk memotivasi dan mendorong agar siswa dalam berproses terlibat secara totalitas. Guru harus menguasai baik maupun strategi dalam pembelajaran. Slameto menyatakan bahwa guru dalam mengajar secara efektif baik untuk dirinya maupun untuk pembelajar. Untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, belajar secara aktif maupun mental maupun fisik. Kedua, guru harus mempergunakan banyak metode pada waktu mengajar. 3. Motivasi. 4. Kurikulum baik dan seimbang. 5. Guru perlu mempertimbangkan perbedaan individual. 6. Guru akan mengajarkan efektif bila selalu membuat perencanaan sebelum mengajar. 7. Pengaruh guru yang sugestif perlu diberikan kepada siswa. 8. Seorang guru harus memiliki keberanian menghadapi siswa-siswanya. 9. Guru harus mampu menciptakan suasana yang demokratif di sekolah. 10. Guru perlu memberikan masalah-masalah yang merangsang untuk berpikir. 11. Semua pembelajaran diberikan pada siswa perlu diintegrasikan. 12. Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan yang nyata di masyarakat. 3. Dalam interaksi belajar mengajar, guru harus banyak memberikan kebebasan pada siswa. 4. Pengajaran remedial. Model-model pembelajaran untuk mempelajarkan siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Ada berbagai model pembelajaran. Dalam prakteknya, guru harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling tepat atau segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memiliki model pembelajaran yang tepat, haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat, materi, bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Berikut ini sajian beberapa model pembelajaran untuk dipilih dan dijadikan alat alternatif sehingga cocok untuk situasi dan kondisi yang dihadapi. 1. Komparatif. Model pembelajaran komparatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Biasanya berkelompok terdiri dari 4-5 orang.
Siswa heterogen atau kemampuan gender karakter, ada kontrol dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. 2. Pembelajaran kontekstual disebut juga dengan konseptual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan atau ramah terbuka negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas siswa. Siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton atau mencatat dan mengembangkan kemampuan sosialisasi. Ada tujuan indikator pembelajaran kontekstual sehingga bisa dibedakan dengan modeling yang lainnya, yaitu modeling, motivasi, penyampaian, kompetensi, tujuan, pengarahan, petunjuk, rambu-rambu, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, inquiry, generalisasi. 3. Pembelajaran berbasis masalah. Untuk dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, para ahli pembelajaran mengarahkan penggunaan paradigma pembelajaran konstruktivistik dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya perubahan paradigma belajar tersebut, terjadi perubahan fokus pembelajaran dari terpusat pada guru pada belajar berpusat pada siswa. Pembelajaran dengan lebih memberikan nuansa yang harmonis antara guru dan siswa. Dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk berperan aktif dan mengonstruksi konsep-konsep yang dipelajarinya. Pembelajaran yang berpusat pada siswa mempunyai tujuan agar siswa memiliki motivasi tinggi dan kemampuan belajar mandiri serta bertanggung jawab untuk selalu memperkaya dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu metode dalam pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Empat, TGD disebut dengan Teams Games Turnamen. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas setiap kelompok bisa sama, bisa berbeda. SD telah memperoleh tugas setiap kelompok bekerjasama dalam bentuk kerja individual dan diskusi. Usaha dinamika kelompok kohensif dan kelompok serta tumbuh rasa kompetisi antara kelompok. Suasananya diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan games, yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan ada sajian bodoran setelah selesai kerja kelompok, sajian hasil kelompok, sehingga terjadi diskusi kelas.
Jika waktu memungkinkan, TGD bisa dilaksanakan dengan beberapa pertemuan atau dalam rangka mengisi waktu. Jadi merupakan itu semua adalah penjelasan dari model-model pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.